airnya sudah dekat, jadi tidak ada lagi kasus yang anak-anaknya dilecehkan di jalan. Hal seperti itu bisa dikurangi ya dengan adanya akses yang lebih gampang pada air bersih. VI adalah organisasi keempat yang datang ke situ untuk survei. 3 organisasi sebelumnya itu mengatakan tidak bisa. Tantangan yang kita hadapi ketika membangun jaringan air minum di sana adalah bagaimana menemukan teknologi yang bisa mengangkat air ini sejarak 2 kilo ke atas dengan teknologi yang bisa dioperasikan masyarakat. Kurang dari 5 menit sekarang. Oke, dari yang 2 jam 3 jam itu ya. Sekarang kurang dari 5 menit. Nanti pelanggan Indomaret ditawarkan apakah ingin melakukan donasi. Lalu hasil donasinya diserahkan untuk dikelola oleh WVI. Berarti selama ini aku donasi itu langsung jadi sponsor ya, donatur. Mari bersama-sama kita upayakan anak Indonesia yang hidup utuh sepenuhnya. Halo teman-teman teman-teman di semuanya, chapter. kembali lagi Hai. bersama aku Pak Tirto dan Diajak. Nah, hari ini kita mau ngobrol apa nih, Pak Tirto? Ini Kayaknya seru menarik banget banget nih. isunya. ini udah ada Iya. dari Wahana Visi Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa nih, Iya, Pak ini Tirto. ada Kak Angelina Theodora selaku Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia dan Kak Mita Sirait selaku spesialis program WOS Wahana Visi Indonesia ya. Selamat datang Kak. Terima Selamat kasih datang. waktunya. Ini apa kabar nih, Kak Angelina dan Kak Mita? Kabarnya Hari baik. Baik ya. Luar biasa ya. Udah Terima siap kasih loh ditanya-tanya nih ya. Iya, sudah menyempatkan waktu ke Tirto mau cerita-cerita soal Iya. topik kita hari ini Iya. gitu. Nah, tadi disebutin soal WOS. Itu sebenarnya WOS itu apa sih, Kak Mita dan Kak Angelina? Iya, WOS itu adalah singkatan dari Water and Sanitation and Hygiene. Nah, kalau di Indonesia itu istilahnya AMPL, air minum dan penyihatan lingkungan. Oke. Atau bisa juga kita sebutkan air minum dan sanitasi. Oke. Nah, supaya mudah diingat gitu Simpel ya. ya. Supaya Benar. simpel, Biar simpel. air minum dan sanitasi ini bisa kita istilahkan air bersih dan sanitasi. Nanti Oke. kita tanya berarti ngomongnya air minum dan sanitasi aja ya, jangan Atau air WOS, bersih dan sanitasi. Boleh. Atau air bersih dan Air sanitasi bersih dan juga sanitasi. boleh. Karena Iya. WOS kan bahasa Inggris juga kayak cuci jadi. Mungkin kurang Iya. familiar ya kalau buat teman-teman. Nah, program ini cuci-cuci ya. mungkin ada beberapa penonton Tirto juga yang belum tahu apa sih Wahana Visi Indonesia. Orang taunya mungkin Wahana itu Dufan kali. Iya, betul. Wahana betul, Visi betul, Indonesia itu benar, apa benar. sih? Dan kebetulan juga ternyata ini udah lama ya, udah dari Iya. November kemarin tuh udah yang Ulang ke tahun, tahun 25. 25 Sumuran sama tahun. kita ya. Iya, seumuran sama aku sih lebih tepatnya. Nah, yang belum kenal gitu mungkin bisa kenalan dulu sama Wahana Visi Indonesia itu apa sih? Boleh dong Kak Angelina? Boleh, makasih. Dijelaskan. Makasih ya bisa ngobrol-ngobrol Sama-sama. dengan Pak Tito dan Diajeng. Memang betul sekali Yayasan Wahana Visi Indonesia biasanya kita kenalnya pakai singkatannya WVI gitu ya. WVI. Nama akrabnya WVI. Tanggal 19 November 2023 ya, tahun lalu kita merayakan hari jadi yang ke-25 tahun. Wahana Visi Indonesia sendiri, WVI adalah Yayasan Kemanusiaan Kristen yang fokus pada anak. Jadi visi kami adalah hidup utuh yang sepenuhnya untuk setiap anak. Kami melayani lewat pengembangan keluarga, pengembangan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan, pemberdayaan mereka, dan saat ini bergerak lewat program-program yang fokusnya ada di 4 sektor ya, sektor pendidikan, sektor kesehatan, di dalamnya termasuk air bersih dan sanitasi tadi, juga perlindungan anak dan pengembangan ekonomi. Dan kami melakukan program-program ini lewat 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan yang kami sebut pengembangan transformasi. Itu biasanya pengembangan jangka panjang. Jadi model kerja kami bukan datang sebentar ngasih donasi terus pergi gitu ya. Jadi kalau pengembangan jangka panjang itu komitmennya cukup lama. Biasanya kalau kami sudah memilih desa dampingan itu bisa bekerja sampai 12 tahun gitu ya, 10 sampai 12 tahun. Dulu malah lebih panjang lagi ya, 15 tahun gitu. Cuma sekarang kayaknya dengan kemajuan Indonesia juga jadi banyak konteks yang Lebih berubah efisien lebih juga cepat lah ya. ya. Jadi pengembangan jangka panjang, lalu kami juga bekerja lewat kebijakan, advokasi kebijakan, dan juga lewat tanggap bencana ya dalam situasi kebencanaan. Saat ini WVI hadir di sekitar 81 kabupaten dan kota di 18 provinsi di Indonesia. Wah, luar biasa. Cukup besar ya wilayah Sebaran jangkauan. areanya ya. Sebaran areanya, desa dampingannya ada lebih dari 950 di seluruh Indonesia.
Indonesia, bekerja di sekitar 210 kecamatan saat ini di Indonesia gitu. Kami juga tidak bekerja sendirian ya. Kemitraan yang pertama tentu kemitraan dengan masyarakat yang kami dampingi sendiri, kemitraan dengan pemerintah lokal, dan juga bekerja dengan organisasi masyarakat dan berbagai organisasi lainnya ya, aktor-aktor pembangunan yang punya misi yang sama ya untuk pembangunan Indonesia. Tadi waktu kita tahun lalu ya merayakan hari jadi yang ke-25 tahun itu, kita juga melihat-lihat data WVI gitu ya. Ternyata selama 25 tahun ini dari dokumentasi kami lihat ada sedikitnya ada 1,2 juta anak dan sekitar 1,8 juta orang dewasa yang terlibat selama 25 tahun dalam pelayanan WVI. Jadi mereka ini yang langsung ya berpartisipasi langsung dan mendapatkan manfaat langsung dari lebih dari 500 program WVI di mungkin hampir 200 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Bahkan ada wilayah-wilayah yang sekarang WVI sudah tidak bekerja lagi di sana ya gitu. Jadi kalau sudah selesai program sudah bisa mandiri lah. Diharapkan sudah mandiri gitu. Jadi kami bersyukur sekali ya bisa bertahan selama 20 tahun ini terus melayani anak-anak, terutama mereka yang paling rentan, dan bersyukur juga karena masih banyak orang-orang yang mempercayakan WVI ya untuk bisa terlibat dalam pelayanan ini. Dan tentunya kami juga sangat merayakan perubahan yang terjadi pada anak dan masyarakat yang kami dampingi. Jadi kami lihat banyak sekali anak-anak mantan anak dampingan WVI yang sekarang juga berkontribusi langsung ya bagi masyarakat, bagi negara, jadi dokter, jadi ASN, pegawai negeri ya di wilayah mereka masing-masing, dosen, guru ya, banyak sekali pengusaha ya, dan memberikan lapangan pekerjaan ya buat orang-orang di sekitar mereka juga. Itu merupakan salah satu pencapaian yang sangat kami rayakan. Terharu luar biasa banget. Dengar ceritanya tadi kan fokusnya sepertinya ke anak-anak ya Mbak ya, Kak ya. Nah itu sebenarnya kenapa sih fokusnya ke anak-anak gitu dari sebaran wilayah yang tadi diceritakan sama Kak Angelina? Selain karena memang organisasi kami adalah organisasi fokus anak, juga kami merasa anak itu adalah masa depan ya, masa depan bangsa, masa depan keluarga juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya apapun yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat itu akan berdampak langsung ya pada anak ya. Hal-hal yang kita lakukan bila tidak positif juga akan mempengaruhi masa depan anak, dan hal-hal yang kita lakukan yang masa depan anak itu sangat tergantung pada investasi yang dilakukan. Diajeng dan Patri itu ya bisa jadi seperti hari ini itu kan karena investasi yang dilakukan oleh orang tua, dan pengasuh, lingkungan keluarga, masyarakat, guru ya, semua orang yang terlibat gitu ya dalam investasi ini gitu. Jadi kita tentunya fokus pada anak karena kita merasa ini kesempatan untuk bisa berkontribusi bagi bangsa. Nah kalau misalnya isu-isu yang dilakukan oleh sama WVI ini apa aja sih isu-isu utama gitu yang jadi pertimbangan WVI untuk membantu, dan mungkin program-programnya juga bisa apa aja sih gitu yang perlu kita ketahui gitu Kak? Tadi seperti saya sebutkan kan ada 4 sektor yang sekarang jadi sektor utama kami. Pendidikan, tentunya kalau untuk sektor pendidikan kita melihat pada isu akses kepada pendidikan yang berkualitas ya. Saat ini yang menjadi fokus WVI adalah peningkatan anak usia sekolah dasar yang bisa membaca dengan komprehensif gitu. Karena banyak sekali anak-anak yang mungkin bisa mengenal huruf tapi mereka nggak tahu arti apa yang mereka baca misalnya gitu. Itu sangat mempengaruhi sebetulnya apakah mereka bisa melanjutkan pendidikan yang berkualitas ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Kalau keterampilan mereka membaca secara komprehensif tidak tercapai pada usia yang harusnya. Jadi itu biasanya kelas 1 sampai kelas 3 SD tuh harus sudah bisa baca secara komprehensif, karena kalau enggak udah kelewatan, udah ketinggalan gitu. Kalau sampai kelas 4, 5, 6 belum bisa, udah berarti kualitas pendidikan yang akan datang tidak akan bisa tercapai dengan maksimal. Lalu perlindungan anak ya, isu-isu bagaimana kita memastikan bahwa resiko kekerasan terhadap anak bisa ditiadakan, dikurangi. Anak-anak yang memang mungkin mengalami kekerasan, bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan juga, bisa mendapatkan pendampingan. Lalu juga pengembangan ekonomi keluarga untuk memastikan bahwa orang tua dan pengasuh bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak. Dan tentunya kesehatan, isu yang paling utama di Indonesia saat ini mungkin isu stunting ya, kalau Pak Tirto dan Diajeng pernah dengar isu stunting. Kesehatan berarti ya. Kesehatan, terutama stunting gizi balita ya, karena itu juga sekali investasi. Kalau kita sudah lewat nih 5 tahun pertama tidak bisa memenuhi asupan gizi anak yang baik, tentu tidak akan bisa tercapai gizinya. Dan dalam kesehatan juga ada isu WASH ya. Nah sebelum masuk ke isu WASH tadi atau air bersih sanitasi ini,
Aku mau nanya dulu, program-program atau sebarannya ini kelihatannya kayaknya di Indonesia bagian timur ya. Itu boleh, kenapa sih fokusnya di Indonesia Timur itu? Oke, sebetulnya Wahana Visi saat ini hadir di banyak wilayah di Indonesia ya, dari barat, tengah sampai timur. Tapi memang kalau dilihat dari peta sebaran program WVI saat ini, lebih banyak jumlah program di wilayah Indonesia Timur karena memang banyak rentanan ya di wilayah Indonesia Timur, dan ini juga sejalan dengan komitmen WVI yang komitmennya terhadap anak-anak paling rentan. Jadi biasanya kita kalau pemilihan wilayah kerja itu kita juga melihat data ya, data pemerintah, data dari sektor-sektor ya, data dari mungkin dari PBB juga ya, berbagai data yang ada. Itu memang riset dulu juga ya? Kita pakai analisa data juga gitu, dan tentu pilihan-pilihan wilayah, biasanya juga wilayah yang mungkin jauh ya, di terpencil gitu, biasanya tentu kerentanannya lebih tinggi. Kerentanan terutama karena lokasi ya, karena kekurangan akses transportasi, juga mungkin akses layanan publik ya, akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan dan sebagainya. Biasanya juga di Indonesia Timur mungkin yang saat menjadi kendala itu karena populasi sedikit juga ya. Kalau populasi kecil itu agak rumit juga bagi pemerintah untuk memberikan layanan ya. Maksudnya kalau orangnya sedikit tapi jauh gitu ya, itu mungkin jadi biaya untuk menjangkau mereka juga tentu lebih tinggi dan sebagainya gitu. Jadi sumber daya terbatas, pasti dipilih wilayah yang lebih banyak orangnya dan lebih mudah dijangkau mungkin ya, yang dipilih lebih dulu gitu untuk mendapatkan pelayanan. Boleh mungkin diceritain Kamita dari WOS-nya sendiri itu gimana sih program itu gitu? Kalau dari WOS itu sebenarnya ada 3 hal ya. Jadi kita bicara water, sanitation and hygiene. Jadi yang water itu adalah akses terhadap air minum atau air bersih tadi. Nah, bagaimana masyarakat mendapatkan air? Nah, air ini untuk apa? Untuk minum salah satunya, untuk bersih-bersih, untuk masak dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua adalah sanitasi. Sanitasi ini apa sih? Itu adalah tentang toilet. Mau buang air besar kemana gitu kan? Terus kalau buang air besarnya itu kalau dia pakai sarana WC misalnya, apakah WC-nya itu sudah memenuhi standar kesehatan atau belum? Nah, terus yang ketiga adalah bicara hygiene. Hygiene ini lebih kepada personal hygiene. Jadi dia cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau cuci tangan pakai sabun berarti butuh alat dong. Nah, terus butuh alat utamanya apa? Selain sabun harus ada air. Nah, jadi air lagi. Kalau sanitasi tadi juga selain butuh toiletnya, tentu butuh air juga gitu. Nah, jadi dalam WOS itu atau dalam air bersih dan sanitasi itu butuh tiga alat itu ya. Jadi butuh airnya, sarana airnya, butuh sarana sanitasinya atau toiletnya, kemudian butuh sarana cuci tangan pakai sabun. Lalu butuh juga perubahan perilakunya. Misalnya nih, diedukasi kemudian ya. Gimana caranya mengedukasi? Mengedukasi supaya dipakai nih alatnya gitu ya. Misalnya ini sudah punya WC gitu ya. Tapi ada loh orang yang tidak pakai WC itu. Mungkin karena sudah terbiasa. Dari dulu tidak pernah pakai. Nah, itu dia. Gitu. Jadi kalau sudah terbiasa buang air besar di sungai misalnya, katanya ada nih beberapa orang dari lapangan ya, maksudnya dari masyarakat. Kalau maaf ya, kalau bokongnya itu tidak kena air, katanya dia nggak bisa gitu, nggak bisa keluar. Okay. Gitu. Terus ada juga yang merasa kalau dia di kamar WC itu karena tertutup, ruangannya kecil, nggak bisa keluar juga gitu, karena merasa tidak nyaman. Nah, kita lalu di WVI berusaha melakukan edukasi ya tentang kesehatan, perlunya buang air besar itu di tempat yang seharusnya dan di tempat yang sehat. Lalu juga dengan cuci tangan pakai sabun. Edukasi juga termasuk kenapa harus cuci tangan pakai sabun sih gitu kan. Kemarin kita Covid kampanye cuci tangan pakai sabun itu seru-seruan ya di mana-mana ya, kayak wajib gitu ya. Nah, selesai Covid sekarang ini kan mana lagi ada orang peduli gitu ya. Padahal sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau misalnya kebayang kita memberikan makan anak-anak gitu ya dengan tangan yang belum dicuci pakai sabun, kotor gitu ya. Jadi itu masih kita memindahkan kotoran dari tangan ke makanan, lalu makanannya dimakan oleh anak, kemudian anaknya bisa sakit loh. Nah itu sih, jadi yang kita lakukan kalau bisa disingkat ya, disimpulkan gitu ya, di WVI itu ada 3 hal. Yang pertama tadi edukasi, terus yang kedua adalah kita melakukan pendampingan masyarakat supaya mereka bisa membangun sarananya. Terus yang ketiga kita melakukan advokasi atau pendampingan kepada masyarakat setempat dan pemerintah supaya sarana-sarana yang dibangun itu bisa
tahan lama gitu, dirawat ya. bisa dirawat, Oke. kemudian bisa digunakan jangka panjang gitu ya. Kemudian masyarakat juga menerima manfaat bukan cuma dengan kesehatannya gitu, tapi juga dari sisi keuangan juga berdampak sebenarnya ya. Jadi dia bisa menghemat pengeluaran karena dia harus sakit. Kalau misalnya tiba-tiba sakit harus ke puskesmas misalnya ya. Jadi bisa menghemat pengeluaran tak terduga. Gitu. Jadi mungkin itu juga alasannya kenapa bisa butuh bertahun-tahun ya, karena nggak Iya, cuma tapi panjang banget dikasih aja, ternyata. harus ada pendidikan juga ya, pendampingan dan cara merawatnya juga. Itu nggak gampang ya untuk bisa Iya. mengedukasi Ini masyarakat. Tadi itu. WOS ini atau air bersih sanitasi, Iya. pada air aja ya. Kalau Karena- misalkan kita punya yang lain tapi airnya nggak ada kan itu Iya. justru Nah ini makin sulit. sebelum masuk lagi ke WOS atau air bersih sanitasi, mau tanya sebelumnya tadi dari isu-isu sama program tadi, kalau untuk fokusnya itu di Indonesia itu sebarannya di mana sih? Sama mungkin Khususnya daerah Indonesia Timur iya, gitu loh Kak. mungkin kelihatan Isu-isu timur apa kenapa sih gitu. yang paling menonjol soal air bersih dan sanitasi? Kalau di NTT kita bicara ya provinsi dulu ya. Iya. NTT itu karena dia terdiri dari beberapa pulau yang berbeda ya. Iya. Jadi kalau kekeringan itu paling terasa di Pulau Timor. Nah, salah satu dampingan kita itu di Timor adalah TTS kita Timur Tengah Oh iya, Selatan. Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan ya, Betul, bukan betul, Timur betul. ya. Timor ya. Tengah Selatan. Iya. Timor. Timur Tengah Selatan. Nah, di sini karena saya sudah ke sana juga ya, pastinya. Masyarakatnya itu sudah lama menunggu ada air gitu. Jadi mereka untuk mendapatkan air harus jalan kaki bisa 2-3 jam loh. Karena tempatnya jauh. Jadi dia dan yang mengambil air kan biasanya perempuan dan anak-anak. Iya. Nah, ini jadi rawan kekerasan juga karena memang ada kasus ya. Sampai ada kekerasan karena mengambil air atau terlambat pulang gitu ya karena harus mengambil air gitu. Kemudian karena jaraknya jauh lebih dari 2 kilometer, keamanan di jalan juga jadi rawan gitu ya. Ada rawan juga. Nah, untuk perempuan dan anak-anak. Nah, jadi kalau di pulau lainnya di NTT sebenarnya dari sisi sumber daya air ada, tapi jaraknya sekali lagi jauh juga gitu. Jadi NTT ini secara geografis mengalami beragam konteks ya. Kalau untuk NTT dari sisi air bersih lah dulu kita bahas ya, maksudnya dia secara sumber air sebenarnya jadi masalah. Jadi kayak misalnya kayak Pulau Timor itu dia keringan, curah hujan juga terbatas. Jadi sumber air yang bisa digunakan untuk air minum itu sangat-sangat sedikit. Nah, masyarakat di sana itu akhirnya terbiasa untuk jalan kaki 2-3 jam. Iya, untuk Karena mendapatkan jauh air. banget, Kebayang bener-bener ya? Iya. 2-3 jam Udah kita aus udah lagi. sampai mana? Dan itu jalan kaki loh. Dan jalannya tidak mulus kayak kita di Iya, sini iya. ya. Dia ke jurang jauh gitu ya. Terjal gitu. Terjal berbatu-batu gitu ya, dan di jalan pun rawan. Iya. Karena jalannya tidak bagus juga karena sepi ya untuk perempuan dan ada. anak-anak itu berbahaya juga gitu. Nah, itu kita belum bahas antrinya. Betul. Antri. Iya, jadi sampai di titik air pengambilan air masih antri juga gitu. Nggak langsung dapat. Nggak langsung dapat air dong karena hanya itu sumbernya. Iya. Semua ke situ. Mm-mm. Nah, pasti antri ya. Lalu Iya. pulang gitu ya. Nah, dari situ sudah habis waktu ya kalau untuk ibu-ibu dan ibu-ibu yang mengasuh anak, waktunya udah habis untuk ngambil air gitu. Dan anak-anak waktunya juga jadi kurang untuk bermain gitu ya. Nah, itu sudah menjadi masalah tersendiri di sana. Kalaupun sebenarnya ada sumber yang dekat, itu di musim kemarau kering. Jadi memang masalah sumber air tuh masalah yang utama di sana. Iya. Nah, karena air ini berpengaruh ke banyak hal, akibatnya sanitasi juga terbatas atau penggunaan WC juga terbatas. Karena kalau WC kan untuk Indonesia WC-nya adalah model yang pakai banyak air ya. Iya. Nah, harus nyiram ya. Iya, Kita betul. ceboknya pakai air, nggak Iya. pakai tisu. Cebok, cebok juga pakai air. Nah, jadi model-model WC ini pun akhirnya jadi nggak bisa berkembang ya. Ada yang mereka bikin WC leher angsa, pernah dengar WC leher angsa ya, yang ada air di tempat tampungan tampungan gitu. kita Terus duduk pakai- gitu jongkok gitu ya. Nah, itu dipotong. Jadi modelnya kayak cubluk gitu loh. Atau ada juga yang paling sederhana dibilang plengsengan gitu ya. Jadi hanya bolongan lah. Iya. Terus di situ EO-nya gitu ya. Nah, ini pun sebenarnya
nggak banyak yang pakai, tapi itu adalah pilihan yang memang harus dilakukan karena nggak ada air. Iya. Nah, lalu kalau cuci tangan ini kita dipengaruhi juga oleh air ya. Cuci tangan pakai sabun, kalau nggak ada airnya, akhirnya nggak bisa cuci tangan. Betul. Gitu. Nah, ini berpengaruh sekali. Jadi kalau di kawasan NTT khususnya Pulau Timor itu memang kekeringan air ya, atau kekurangan sumber air atau jauh dari sumber air gitu. Nah, itu masalahnya di sana. Kalau misalkan isu kekurangan air ini jadinya bisa merembet juga ya Mbak, Kak Mita ya. Jadi nggak cuma soal kekurangan airnya, tapi juga malah bisa jadi kekerasan domestik juga di rumah tangga gitu ya Kak Mita. Iya, kekerasan pada itu tadi ya, ibu-ibu dan anak-anak gitu ya. Kemudian kalau anak-anak remaja juga jadi rawan pelecehan seksual ya. Iya. Karena juga harus bayangin ada anak remaja buang air besar atau mandi gitu ya, harus di tempat yang terbuka karena nggak ada kamar mandi di rumah gitu. Itu kan mengundang sangat rawan lah ya. Jadi memang ininya banyak banget efek dominonya ya. Iya. Nah, itu dengan kondisi yang seperti itu gimana sih cara PVI gitu untuk membantunya gitu melakukan programnya? Iya, kalau secara program kita melakukan tiga hal ya. Jadi yang pertama edukasi. Edukasi ini sebenarnya bukan hanya satu arah gitu, tapi kita melatih masyarakat untuk mereka juga menjadi pelatih di masyarakat. Nah, dalam edukasi ini kita juga melibatkan tenaga kesehatan sebenarnya ya. Jadi kita bermitra dengan pihak-pihak yang terkait di sana. Lalu yang kedua, kita mendampingi masyarakat membangun sarananya. Jadi membangun jaringan air bersih, kemudian membangun toilet, lalu membangun sarana CTPS. Nah, kita mendampingi mereka bagaimana melakukannya, kemudian mendampingi bagaimana mengelolanya, bagaimana memelihara dan mendorong masyarakat lain untuk menggunakannya juga gitu. Nah, lalu yang ketiga kita melakukan advokasi. Nah, advokasi ini dengan pemerintah setempat. Jadi bagaimana supaya sarana-sarana yang sudah dibangun ini bisa berfungsi jangka panjang. Tentu harus ada pengelolaan dan pengelolaan itu butuh uang dong, ya kan? Butuh uang, butuh pengawasan, butuh regulasi gitu ya. Nah, itu kita dampingi juga sampai ke sana. Jadi kalau di WVI memang kita menamakan itu Komite Air. Dia adalah sekelompok masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sendiri untuk menjadi pengelola sarana air minum itu atau sarana air bersih. Masyarakat setempat kan? Masyarakat setempat. Nah, mereka kita latih untuk punya kapasitas atau punya keahlian untuk memperbaiki secara teknis gitu ya. Kalau ada keran rusak gitu ya, atau kalau ada pipa yang bocor, yang pecah. Itu ya dari. Iya, itu salah satunya. Lalu kita latih juga bagaimana mengumpulkan yuran pembayaran air. Lalu bagaimana menghitung yurannya gitu ya. Jangan sampai setiap kakak bayar 2.000, tapi dasarnya 2.000 apa gitu kan. Nah, itu kita latih juga sampai mereka bisa menemukan formula yang tepat gitu ya, berapa sih bayar iuran air ini yang cocok gitu ya. Lalu kemudian mereka juga kita latih secara organisasi. Bagaimana sebenarnya supaya pengelola itu bisa melakukan tugasnya jangka panjang. Kadang kan dipilih sudah ada ketua, sekretaris, bendahara, tapi sebenarnya apa sih tugas ketua? Apa sih tugas bendahara? Apa sih tugasnya ini gitu ya, tugasnya bagian teknis. Ya kita dampingi, kita ajarin apa yang harus dilakukan oleh mereka sesuai dengan fungsi yang ditentukan di dalam komite air itu. Nah, di WVI kita memang karena kita pendampingan jangka panjang, investasi kita memang cukup besar untuk memastikan orang-orang atau kelompok ini bisa bekerja dengan yang kita rencanakan gitu ya. Karena WVI kan tidak lama di situ ya, maksudnya bukan tidak lama ya, tapi akan ada masanya kita tidak di situ lagi gitu. Akan selamanya. Iya. Nah, di beberapa tempat yang kita dampingi dia sudah sampai BUMDes atau badan usaha milik desa yang dia memang sudah bisa mandiri gitu. Tapi kalau dia masih awal seperti di NTT yang kita dampingi sekarang, ini masih baru ya. Jadi mungkin 1-2 tahun kita masih perlu sampai supervisi sampai mereka nanti bisa mandiri. Apakah di seluruh NTT atau ada desa khusus mungkin untuk program WOS ini? Kalau di NTT kita ada di sekitar 7 kabupaten kota, 7 kabupaten lah ya. Kalau air minum atau yang paling bermasalah, yang paling banyak challenge atau tantangan yang kita hadapi adalah di TTS, Timor Tengah Selatan. Iya. Kenapa? Karena memang secara geografis juga tantangan sekali gitu ya. Bayangin aja seperti tadi ya, jalan kaki 2-3 jam. Itu yang mereka itu tinggal di perbukitan. Untuk menjangkau ke sana dari kota kabupaten itu 3 jam loh naik mobil. Dia off road. Nah, sampai di sana
kita harus turun ke lembah. Lembahnya itu 2 kilo, minimal 2 kilo. Dan itu dia curam. Bisa sampai 600 meter. Untuk ke bawah sana jaraknya 2 kiloan ya. Jadi kita jalan kaki belok-belok gitu ya sampai ke lembah. Sampai di sana tidak mudah melihat tidak mudah menemukan sumber air yang memang cocok gitu. Jadi untuk Jadi konteks masih harus mencari lagi ya. kita harus lihat kualitas airnya, dan kebetulan di sana kapurnya tinggi. Jadi tantangan yang kita hadapi ketika membangun jaringan air minum di sana adalah, atau jaringan air bersih di sana adalah bagaimana menemukan teknologi yang bisa mengangkat air ini sejarak 2 kilo ke atas, 2 kilo ke atas dengan teknologi yang bisa dioperasikan masyarakat. Bukan dioperasikan oleh orang-orang yang seperti orang di kota ya. Orang-orang di masyarakat yang mudah dioperasikan oleh masyarakat, juga mudah, pembayarannya mudah gitu ya, relatif terjangkau lah, gak memberatkan. Kemudian dia juga kualitasnya baik, material yang kita gunakan harus bagus supaya tidak menjadi cemaran di masa depan gitu ya, tidak berpengaruh ke kesehatan di masa depan. Lalu juga harus ada keberlangsungannya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Nah itu yang membuat ini menjadi menarik untuk ini coba aku ini dulu rangkum bentar ya. Tadi kan partisipasi WFI gitu. Berarti dari ngebantu tuh dari awal gitu, kayak dibikin sistem airnya mungkin ya. Kemudian nanti ada edukasi juga berarti untuk penggunaan. Kemudian ada edukasi untuk merawat juga. Sampai bikin komite airnya itu untuk bikin sistem ini juga kayak iuran, dan ke pemerintah berarti bantuannya memang luar biasa. Ini berarti banyak banget kan ya. Jangan lupa juga koneksi ke pendanaannya. Nah itu aku mau nanya, duitnya dari mana? Apakah itu ada dilaksanakan sendiri gitu kan, atau ada lembaga lain juga, swasta yang ikut membantu? Mungkin tadi Kamita kan cerita secara khusus soal Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Jadi salah satu program yang kami rayakan ya pencapaiannya itu pembangunan jaringan 2 air bersih ini. Kebetulan ini mendapatkan pendanaan dari Indomaret ya. Jadi ini salah satu bentuk kemitraan antara organisasi masyarakat seperti WFI dengan pemerintah dan pihak swasta ya, sektor swasta di sini secara khusus Indomaret. Jadi Indomaret itu terlibat dalam program Peduli Anak Sehat, dan salah satu hasilnya adalah 2 jaringan air bersih ini. Program Peduli Anak Sehat ini merupakan program kerjasama di mana pengumpulan dananya dilakukan oleh kasir Indomaret. Pada saat penjualan gitu ya, nanti pelanggan Indomaret ditawarkan apakah ingin melakukan donasi. Lalu hasil donasinya dikumpulkan dan diserahkan untuk dikelola oleh WFI. Berarti selama ini aku donasi itu langsung jadi sponsor ya, donatur. Mungkin kalau pada saat mengumpulkan dana untuk WFI jadi donatur. Donasinya jangan 100 perak lah ya, langsung 100.000. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga ya pada Pak Tirto yang sudah ikut berdonasi, dan juga kepada semua pelanggan Indomaret ya yang sudah ikut berdonasi. Lewat program bersama ini dalam waktu 2,5 bulan Indomaret bisa mengumpulkan pendanaan sebesar 1,8 miliar rupiah gitu ya, dan kebetulan dari 1,8 miliar ini 300 juta rupiah waktu itu disalurkan untuk mendukung renovasi gedung sekolah SD Kanisius Soronegen Surakarta, dan 1,5 miliar dikelola oleh WFI untuk pembangunan program jaringan air bersih di Timur Tengah Selatan ini gitu. Jadi kami sangat bersyukur ya untuk kemitraan dengan Indomaret. Kita mengkoneksi 2 jaringan air bersih ini dengan di mata air, ada 2 mata air yang kita temui lewat assessment gitu ya. Jadi mata air OPNITE dan mata air OEVAU waktu itu. Hasilnya ya itu tadi, tidak hanya jaringannya air bersihnya, tapi juga ada koneksi ke 200 rumah. Jadi ada pipa yang langsung ke rumah. Jadi 200 rumah ini tidak perlu jalan kaki 3-4 jam lagi untuk bisa mendapatkan air bersih. Berarti sudah 200 rumah yang udah terpasang pipa. Sudah 200 gitu ya? rumah yang terpasang. Dampaknya selain tadi dari 200 rumah itu ada dampak yang terlihat dari program itu ada lagi? Iya tentunya itu, jadi dari 2 jaringan itu kan mungkin waktu itu kita cuma cukup pendanaan untuk koneksi ke 200 rumah ya, tapi jaringan air bersihnya sendiri secara total dari 2 jaringan air bersih ini memberikan akses air kepada 3.900 orang. Jadi banyak ya gitu, nggak cuma dari 200 rumah. 1.400 diantaranya adalah anak-anak. Jadi sebetulnya itu angka yang luar biasa juga ya gitu. Kurang dari 5 menit sekarang. Oke, dari yang 2 jam 3 jam itu ya. Sekarang kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Selain yang 200 sambungan rumah ya. Kalau sambungan rumah kan udah tinggal di situ ya. Iya. Jadi kalau dia yang berkelompok
kita bangun itu kita bilangnya tugu air. Oke. Itu bisa ada 4 keran, ada 2 keran gitu ya, tergantung berapa rumah di sekelilingnya. Iya. Kurang dari 5 menit udah bisa ngambil air. Jadi itu memang buat mereka itu bahagia sekali lah. Tentunya dengan adanya air kita harapkan juga keadaan ini ya, praktek kesehatan, Iya, betul. praktek kebersihan bisa Iya, lebih baik iya, ya bagi masyarakat yang sekarang punya akses yang lebih cepat ke air bersih, dan juga bisa lebih produktif ya. Jadi mungkin waktu yang tadinya digunakan untuk mengambil air 2-3 jam itu bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Misalnya juga untuk meningkatkan gizi, mungkin bisa menanam kebun sayur di dekat rumah gitu ya. Ibu-ibu tidak menghabiskan waktu untuk nyari air, tapi sekarang waktunya bisa dialihkan untuk bikin kebun sayur. Airnya gitu. juga deket dan Airnya juga gampang. deket, nyiramnya gampang gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita harapkan akan berdampak ya pada akhirnya ke kesehatan anak-anak, juga mungkin bisa berdampak kepada ekonomi ya. Siapa tahu kebun sayurnya ada kelebihan yang bisa dijual gitu. Jadi sebetulnya banyak dampak yang ini ya, dampak jangka panjangnya yang kita harapkan bisa terjadi. Nah, tadi kan kita udah dengernya tuh dampak untuk masyarakatnya gitu ya, untuk ibu-ibunya, anak-anaknya dan segala macam hal gitu. Nah, tapi kalau dari WVI sendiri apa sih dampak yang dirasakan? Boleh dong Kak Mita diceritain? Iya, ini dampaknya untuk WVI besar sekali. Saya sebenarnya pengen banget kalau misalnya diajak atau Pak Tirto bisa lihat lokasinya langsung. Waduh, gitu ya. Boleh kali diajak kayak gitu. Karena saya dibayarin ya. karena gini loh, bayangin ya jalan kaki ke bawah ya, jaraknya itu tadi 2 kilo ya, dan itu ke lembah. Menaikkan air ini nih kan nggak gampang ya. Jadi pertama kali survei, lihat lokasi, kemudian hitung-hitungan teknologi gitu, maksudnya teknisnya, aduh gimana nih ya, pusing, gimana nih, seperti tadi, supaya teknologi atau jaringan itu bisa dioperasikan masyarakat. Jadi kita udah, ini terus terang ini doa panjang, doa panjang, karena butuh teknologi yang memang tidak murah. Jadi sangat bersyukur ketika Indomaret memberikan bantuan ya, itu sangat tertolong. Bayangin aja ya, WVI adalah organisasi keempat yang datang ke situ untuk survei. 3 organisasi sebelumnya itu mengatakan tidak bisa. Jadi ketika masyarakat mendampingi kami untuk survei, mereka tidak skeptis gitu loh, tidak yakin. Udah. Sedangkan pemerintah dari provinsi aja sudah datang baru sekitar sebulan sebelumnya dan mereka sudah bilang tidak bisa gitu. Jadi waktu kita datang itu mereka udah skeptis lah, udah tidak yakin gitu. Jadi sudah udahlah gitu. Coba aja dulu. Iya. Terus kita bergumul ya, maksudnya secara tim bagaimana ini ya, duit kita terbatas, tapi kita harus mulai. Masyarakat ini butuh air. Kalau tidak diberikan, kalau tidak ada akses air, tidak mungkin bisa sehat, ya kan? Jadi ya udah dengan apa yang ada ya udah kita majulah gitu. Sudah buat desain segala macam, maju sambil minta tolong tim yang lain carikan donasi loh buat ini gitu ya, buat nambah gitu. Karena ini butuh dana besar gitu ya. Dapatlah dari Indomaret sehingga kita bisa bikin 2 step pompa. Jadi itu adalah solar panel dengan 2 step. Jadi karena jaraknya 2 kilo dari bawah, berarti kan harus pompa ke atas kan. Dan dia 600 meter loh ininya, ketinggian beda tingginya loh gitu kan. Jadi butuh 2 pompa dan panel listrik, opsi yang bisa karena supaya operasionalnya murah. Supaya masyarakat bayar iurannya itu lebih murah gitu, tidak tergantung pada listrik yang normal ya. Nah, itu yang membuat ini menjadi capaian buat tim juga ini. Oh, gitu ya, akhirnya bisa ya dibangun, bisa ya selesai dan masyarakat bisa ya dapat air gitu. Jadi buat kami sendiri itu adalah capaian yang luar biasa. Buat program juga itu dampak yang luar biasa, bahwa terus terang ini butuh doa gitu. Jadi kita merasa bahwa ini adalah jawaban Tuhan juga gitu ya, bisa memberikan orang-orang seperti Pak Tirto dan diajak gitu ya, jadi bikin donasi di Indomaret gitu ya. Lebih banyak kita donasi berarti setelah ini ya. Ya, jadi buat kami itu adalah pencapaian dan perubahan buat mindset kami juga. Bahwa sebenarnya untuk masyarakat kita bisa upayakan yang terbaik. Ada rasa bangga juga. Bangga banget. Mungkin setelah itu kayak terpikir, kalau di sini aja bisa, di tempat lain pasti bisa gitu kan. Nah itu ya, sebetulnya selain doa kita perlu kemitraan ya gitu. Karena selain Indomaret, mungkin nanti karena kebutuhan di Timur Tengah Selatan sebenarnya masih tinggi gitu ya. Jadi banyak. Mungkin kami harapkan bisa terus bermitra dengan Indomaret. Tapi kalau tidak Indomaret pun kami juga berharap ada mitra-mitra lain ya yang mau terlibat untuk bisa bekerja sama. Kadang-kadang juga WVI kalau di wilayah dampingan kami itu nggak selalu memulai program air bersih dengan pembangunan sarana dari
nol ya. Kita seringkali malah sebetulnya mereparasi. Berarti sudah ada. Betul, ya? sudah ada, mungkin Tapi sudah enggak dibangun ini oleh gitu. pemerintah Oke, misalnya oke. gitu, tapi terus tidak terawat atau Iya, iya. mungkin pipanya tuh hilang atau putus atau bolong di tengah gitu ya. Jadi terus kita melanjutkan hal seperti itu. Itu sebetulnya sangat bermanfaat ya, karena mungkin investasi pendanaannya tidak terlalu tinggi, tapi Iya. manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita nggak mulai dari nol Iya, gitu orang ya. udah ada gitu Ada ya. ada yang ada fondasinya Iya, ya yang bisa tinggal kita diterusin. perkuat gitu, bisa Iya. diteruskan. Atau kadang-kadang mungkin sudah ada tampungan airnya tapi perlu pompanya untuk bisa Oke. dikoneksinya. Itu kan tentu lebih murah ya, Iya, karena kita nggak iya. harus mulai dari Dari nol nol gitu. lagi. Jadi hal seperti itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin program-program yang sudah dikerjakan WFI dilanjutkan juga ya Betul. oleh pemerintah, dilanjutkan oleh mitra lainnya. Kami juga sangat apresiasi karena biasanya masyarakat yang terlibat juga memberikan donasi ya, donasi waktu mereka, bahkan di wilayah tertentu mereka juga terlibat untuk kontribusi material ya kadang-kadang ya. Jadi ada rasa kepemilikan juga dari masyarakat untuk bisa Nah, berkontribusi. kalau Oke. tadi kan terlibatan masyarakat tuh, masyarakat setempat itu gimana sih WFI melibatkannya tuh gimana dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan instrukturnya tuh gimana? Tadi kan kami tuh sudah sebutkan soal komite air ya. Iya, jadi kalau tahapannya memang sudah ada dan itu tahapan yang memang wajib kita lakukan gitu ya. Masyarakat kita ajak untuk survei, kemudian setelah itu diajak juga sampai detail assessment namanya ya, survei lebih detail gitu ya. Kemudian perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini mengundang semua pihak. Jadi tidak hanya masyarakat dan komite air saja, tapi juga perwakilan pemerintah, perwakilan ibu-ibu, kemudian juga anak-anak juga ditanyain ya, apa sarannya mereka gitu. Karena kalau khususnya untuk sarana umum gitu ya, sarana kayak tugu air tadi, bagaimana supaya sarana itu bisa diakses oleh disabilitas. Oh, itu yang Itu penting. lebih repot Itu lagi. lebih- Nah, lebih- iya, lebih jadi kita ini memikirkan lagi. sampai ke Iya. sana gitu ya. Kita mengajak masyarakat untuk ikut mendiskusikan itu, dan beberapa sarana yang kita bangun memang memenuhi syarat untuk bisa dijangkau Oke. oleh Disabilitas. Nah, habis perencanaan, pembangunan juga mereka yang kelola. Artinya WFI tidak selalu harus yang jadi di depan gitu ya, Iya. tidak gitu. Karena seperti tadi kita adalah transformasi ya. Jadi masyarakat yang kita berdayakan untuk mereka bisa juga yang mengelola bagaimana pembangunannya gitu ya. Nah, habis pembangunan kemudian tadi komite airnya, pengelolanya itu yang dikuatkan. Kemudian setelah itu juga pemerintah desanya bagaimana membuat regulasi dalam artian aturan-aturan supaya sumber airnya dipelihara, tetap bersih gitu ya. Kembali edukasi lagi berarti ya. Lebih dari kalau di sini kalau dengan pemerintah sudah lebih dari edukasi sebenarnya, tapi membuat Oke. aturan tertulis sehingga siapapun nanti pemerintah desanya, pemerintahnya ganti, aturan itu tetap dilakukan gitu Iya, karena sudah tertulis gitu ya. Iya. Nah, sampai ke situ sih. Jadi kalau pelibatan masyarakat kita di semua fase namanya ya. Semua fase kita melibatkan mereka. Dan terkadang perencanaan itu bisa makan waktu cukup panjang ya gitu. Sempat kita pernah ada pengalaman, bukan di Timur Tengah Selatan ya, mungkin di tempat lain, ada letak sumber air itu di tanahnya siapa sih gitu ya. Iya. Terus pipanya nanti ngelewatin tanah siapa nih Iya, gitu iya, ya. Mungkin kalau mau pindah ke desa sebelah gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus didiskusikan Iya, dan iya, iya. disepakati ya oleh semua pihak supaya nanti tidak ada masalah ya kalau nanti infrastrukturnya sudah terbangun, nggak ada konflik ya antar Ini keluarga lewatin atau tanah gua iya. nih, bayar gitu kan, Ditaporin. Iya, pajak gitu kan. Betul. Jadi hal seperti itu perlu diskusi panjang ya, dan perlu semua pihak terlibat Oh, bisa dalam jadi itu lebih diskusinya. panjang dibanding Pelaksanaan Iya, betul. Bahkan sebenarnya ketika seperti tadi ya, ketika ada karena lokasinya di bawah sumber air yang TTS itu kan membawa material, coba itu tuh nggak bisa dilewatin dengan mobil truk turunkan di situ, enggak, itu digotong. Digotong, dan masyarakat itu Secara manual ya. iya, Ya, masyarakat orang-orang. gotong royong loh sampai Iya, ke bawah itu, termasuk ibu-ibu. Jadi berantai gitu Iya, ya, sampai ke bawah, dan mereka membersihkan. Jadi kita memindahkan batu-batu di kali itu setengah lokasi, setengah sungai. Ada Oke, sungai oke, besar, oke. kebetulan mata airnya dekat sungai besar. Itu kita harus memindahkan batu-batu besar gitu. Dan masyarakat gotong royong setiap hari untuk membersihkan lahan. Jadi memang partisipasi mereka juga luar biasa. Sejauh ini WFI mengukur nggak sih, dan soal dampak-dampaknya mungkin sejauh ini kayak gimana sih? Mengukur ininya ya. Evaluasi juga Apa udah dampaknya. berhasil programnya, ngukurnya gimana? Ada indikator khususnya? Oh iya, kalau WFI sebenarnya kita punya namanya mekanisme monitoring. Nah, kalau yang monitoring dampak namanya,
itu kita lakukan setiap tahun. Nah, di sini ada indikator yang kita ukur ya. Jadi sebenarnya tujuannya lebih melihat bagaimana upaya pencegahan penyakit gitu ya terhadap anak-anak dan masyarakat. Nah, indikator yang kita ukur itu adalah prevalensi diare pada anak-anak. Kemudian proporsi rumah tangga atau kepala keluarga yang sudah memiliki atau menggunakan WC, lalu proporsi keluarga yang menggunakan air minum layak atau sarana atau terkoneksi dengan sarana air bersih gitu ya. Lalu proporsi pengasuh atau orang tua balita yang dia melakukan cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu kritis yang tadi ya. Kemudian yang terakhir kita mengukur juga respon masyarakat terhadap fasilitas layanan publik. Yang terakhir kali dia pergi ke layanan publik, apakah dia merasa puas atau tidak gitu ya, itu juga kita ukur. Berarti banyaknya memang dari indikator itu dampaknya dari sisi kesehatan ya. Tadi kan dia sebutin juga soal kekerasan seksual gitu, mungkin yang terjadi sama remaja, anak juga kepada ibu-ibunya gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak Mita atau mungkin Kak Angel gitu ya, contoh kasusnya tuh seperti apa sih? Iya, kalau misalnya ngambil air tadi 2-3 jam itu kan karena airnya sudah dekat, jadi tidak ada lagi kasus yang anak-anaknya dilecehkan di jalan gitu ya. Dan ada kamar mandi sekarang, jadi bisa ada privasi lah ya buat perempuan menggunakan kamar mandi gitu. Nah, lebih ke sana sih. Kemudian kalau anak-anak juga sering mendapat kekerasan rumah tangga karena ketika bawa air itu ya, kan dia bawa air pakai jerigen gitu ya. Nah, jadi ketika pulang airnya tidak ada misalnya atau diumbar diumbar orang atau tumpah. Namanya anak-anak ya, kasihan. Dipakai main sebagian gitu kan. Nah, itu bisa jadi kena marah di rumah kan. Ya, nah hal-hal seperti itu jadi terhindari ya. Maksudnya tidak perlu lagi karena airnya sudah dekat, sudah di rumah gitu ya. Hal seperti itu sih. Mungkin juga KDRT ya. Jadi misalnya kalau ibu mengambil airnya agak terlambat, jadi masaknya telat gitu. Jadi bapak di rumah mungkin sarapannya jadi terlambat. Hal seperti itu. Itu kan bisa menimbulkan konflik ya dalam keluarga. Jadi itu bisa dikurangi ya dengan adanya akses yang lebih gampang pada air. Jadi apa ya, isu yang jadinya merembet juga ya. Iya, mungkin kalau kita yang buka keran langsung ada airnya nggak kebayang ya. Ternyata banyak banget ini. Sama kami yang udah sering lihat gitu, yang udah selalu lihat di lapangan seperti apa kan, kita atau teman-teman yang lain kan belum kebayang. Kekerasannya seperti apa sih kayak gitu. Belum kebayang juga 2-3 jam ngambil air. Aduh, saya juga kalau lihat anak-anak akhirnya nih jalannya batu-batu ya. Itu jalan semeter aja mau kepleset gitu. Mereka bawa jerigen berat-berat gitu. Jadi luar biasa memang ya Berarti memang fokus terhadap isu air ini menjadi hal yang penting ya buat masa depan anak-anak. Iya, tadi kan kami tuh mungkin tadi di depan sudah cerita ya, kalau misalnya makanan minuman ya, kenapa penting nih buat anak balita. Kita kan bicara soal stunting yang angkanya masih cukup tinggi ya buat Indonesia. Stunting ini jadi prioritas pemerintah nih untuk mengurangi prevalensi stunting. Buat anak-anak balita, air bersih itu sangat penting untuk asupan gizi yang baik, karena nggak sekedar kualitas makanannya ya, tapi kalau misalnya makanannya itu tidak diolah dengan air yang bersih ya, itu kan juga mengakibatkan tercemar malah diare minumnya gitu ya. Kalau minumnya mungkin makanannya udah oke, tapi air minumnya tidak layak minum gitu, anaknya juga tetap sakit perut gitu ya. Atau ibu yang menyiapkan, pengasuh yang menyiapkan nggak cuci tangan gitu ya, atau nggak bisa mencuci peralatan dengan bersih ya, jadi percuma juga gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi asupan gizi anak. Dan biasanya tuh kalaupun anak mendapatkan asupan gizi makanan yang baik ya, tapi kalau dia sering kena diare, itu dia tidak bisa menyerap tuh nutrisinya gitu. Jadi kan langsung keluar atau muntah gitu ya. Jadi tidak terserap. Jadi akan mempengaruhi juga. Dan kalau ini terus terulang dalam jangka panjang, jadi ada masalah malnutrisi ya, mungkin stunting, mungkin masalah nutrisi lainnya yang tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ya, secara fisik maupun mental juga tuh. Itu sangat mempengaruhi anak balita. Kalau untuk anak usia sekolah dasar juga, di sekolah-sekolah yang tidak punya fasilitas air bersih dan sanitasi akan sangat merepotkan ya. Maksudnya anak-anak juga mau ke WC juga males. Jadi kadang-kadang mungkin ditahan-tahan ya kalau perlu BAB gitu ya, nggak bisa di sekolah gitu kan, ditahan-tahan. Atau mungkin WC-nya sangat tidak layak ya, ada BAB tapi nggak bisa dibersihkan. Terus kalau anak-anak nggak bisa cuci tangan, terus ada istirahat makan juga
kebayang dong ya gitu ya, tangan mereka kotor gitu makan, itu sangat mempengaruhi juga. Kalau anak sakit tentu mengurangi masa ini ya, mengurangi waktu belajar mereka, mungkin nggak bisa masuk sekolah dengan baik gitu ya, sangat mengaruhi. Buat anak perempuan juga ya, remaja perempuan gitu, kalau di sekolah yang tidak punya fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik sangat berdampak ya pada, mohon maaf ya, cuma kalau bulanan ya, menstruasi sangat sulit. Jadi banyak anak-anak di tempat-tempat seperti itu milih untuk tidak ke sekolah tuh gitu. Jadi mereka akan bolos ya beberapa hari, 2-3 hari gitu pada. Tapi ketika periode itu ya. Betul gitu. Karena kalau ke sekolah mereka nggak bisa membersihkan gitu kan. Dan mungkin ini ya jadi sangat mempengaruhi ya. Kalau kita kan enak ya, mungkin bisa ada, kalau ada WC ada air bersih itu kayak sekolah aja gitu, nggak masalah kan gitu. Tapi kalau buat mereka mungkin mereka memilih untuk tidak ke sekolah gitu, biar lebih aman ya. Sebenarnya mungkin juga jadi nggak malu ya mungkin, karena kalau nggak bisa membersihkan mungkin nanti orang tahu gitu ya. Kalau mereka sedang haid dan sebagainya gitu. Jadi mereka milih untuk nggak ke sekolah. Dan kalau nggak ini ya, kalau nggak punya fasilitas mungkin kamar mandi yang aman, atau kalau mereka harus sharing ya fasilitas umum gitu untuk mandi, atau mungkin masih mandi dan BAB di sungai, itu kan buat anak perempuan dan ibu-ibu kan pasti lebih rentan ya, lebih malu juga ya, lebih mungkin harus perginya tuh jam-jam tertentu gitu. Supaya sepi atau harus sama-sama gitu, rame-rame gitu. Jadi pasti membatasi ya, ada hal-hal yang membatasi, nggak bisa pergi kapan saja gitu ya saat perlu gitu. Jadi tentu makanya itu kenapa penting banget ya air bersih dan sanitasi ya buat anak-anak. Ini tadi lihat capaiannya luar biasa ya. Benar-benar bisa membuat program menyempitkan gitu loh. Jadi banyak isu-isu yang bisa sampai 5 menit tuh bisa dapat air, juga bisa pasang pipa ke 200 rumah gitu. Kalau harapan mungkin dan rencana ke depan dari WVI sendiri nih untuk mendukung upaya peningkatan akses terhadap air bersih. Kalau di Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri ya, itu kan merupakan salah satu wilayah dampingan jangka panjang WVI ya. Saat ini akses ke air bersih baru 60% ya Kak Mita ya, sekitar 60%. Jadi sebetulnya masih banyak ruang ya untuk tidak hanya WVI, pemerintah daerah dan juga mitra-mitra lainnya untuk bisa terlibat ya untuk memenuhi akses air bersih yang layak ini. 40% tuh masih besar ya. Kesenjangannya masih cukup besar. Jadi masih banyak ruang untuk kita berupaya. Selain itu karena nggak ada airnya, masalah buang air besar sembarangan juga masih tinggi ya prevalensinya. Dan ini Kabupaten Timur Tengah Selatan ini pemerintahnya sedang berupaya untuk bisa menuju bebas buang air besar sembarangan di November 2024 ini. Jadi kita sangat menghargai ya, mengapresiasi upaya ini, dan kita harap juga semua pihak bisa mendukung. WVI sendiri akan mendukung upaya bebas buang air besar sembarangan ini lewat cara melakukan verifikasi ya, jadi untuk memastikan bahwa memang bisa terjadi, terus juga melakukan sosialisasi ya untuk sanitasi terpadu berbasis masyarakat, edukasi tadi ya, dan tentu juga memastikan tempat-tempat yang sudah ada jaringan air bersihnya, komite airnya terus berfungsi supaya bisa akses ke air bersihnya tidak akan kehilangan lagi gitu ya. Jadi itu tetap terus dipantau. Gitu. Kalau dari Kamita mungkin harapannya masyarakat bisa bisa menikmati air yang sudah kita bangun ini, dan itu jangka panjang ya, bertahan sampai jangka panjang sesuai dengan yang direncanakan gitu. Karena kita merencanakan satu jaringan itu minimum untuk 15 tahun. Nah, jadi mereka bisa mempergunakan itu sampai 15 tahun ke depan, dan di tahun tertentu, maksudnya ketika mendekati tahun ke-15, mereka tetap punya dana untuk memperbaiki gitu, dan meremajakan ya, dan dengan swadaya. Nah, itu harapannya. Kalau untuk NTT sendiri, kita memang mendukung upaya pemerintah juga untuk ODF ya. Tadi Kak Angel sudah bilang, untuk TTS itu ada namanya gerakan stop buang air besar sembarangan, atau yang kalau di nasional dinamakan itu SBS gitu ya. Jadi dia skala kabupaten. Tetapi juga dengan kementerian ini kita mendukung juga rencana untuk NTT satu provinsi ini stop buang air besar sembarangan. Jadi harapannya juga itu bisa terlaksana dengan kemitraan berbagai pihak. Lalu juga berharap tetap akan ada dukungan dana, karena kebutuhan air itu masih sangat tinggi. Iya. Di Indonesia. Tidak hanya di NTT. Kalau kayak kita gini gitu ikutan gitu boleh nggak? Iya, kayak jadi volunteer gitu bisa nggak sih Kak?
Jadi volunteer gitu Boleh bisa nggak sih, Kak? banget. Jadi ada berbagai Iya. cara ya untuk bisa berdonasi. Bisa berdonasi langsung juga ke WVI, bisa lewat program sponsor anak. Jadi kalau mau mungkin bisa mensponsori anak ya di Oke. salah satu desa dampingan WVI. Itu donasinya per bulan memang. Kalau itu komitmen jangka panjang karena Oke, program kami oke. juga program jangka panjang. Lalu kami juga ada program donasi yang namanya Childhood Hope. Jadi harapan ya bagi anak-anak itu boleh donasinya boleh sesekali atau boleh juga kalau mau bulanan juga kami terima. Oke. Kalau itu bentuknya besarnya terserah Nah, itu terserah cocok untuk donatur. kita itu gitu. Untuk Gen Z kayaknya itu deh. Tapi sebetulnya ini ya, saya mungkin kalau bukan masalah nilai tapi komitmen jangka panjang itu Iya. sangat berharga memang ya, karena itu tadi prosesnya kadang-kadang merencanakan pembangunan jaringan air aja bisa 6 sampai 12 bulan ya, baru proses perencanaan. Itu perencanaan doang. Iya gitu. Jadi memang komitmen jangka Untuk panjang dan panjang, juga ya. buat Pak Tirto, Diajeng dan mungkin teman-teman Tirto yang tertarik ya bisa melihat bagaimana sih progresnya gitu. Kalau komitmen jangka panjang itu mungkin setelah beberapa tahun bisa melihat perubahan positif apa saja yang terjadi ya di anak, keluarga dan masyarakat dampingan. Kita bisa sama-sama merayakan nanti ya pencapaian-pencapaian itu dan jadi memberikan kesempatan juga bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk bisa terus difasilitasi pembangunan kapasitas lokalnya dan bisa dibantu terus didukung untuk bisa terus melanjutkan proses-proses yang sudah baik yang sudah berjalan ya. Ini kayak tadi komite air itu perlu waktu 2-3 tahun sometimes kadang-kadang untuk mereka bisa mandiri misalnya gitu ya. Jadi hal seperti itu makanya kenapa komitmen jangka panjang membantu. Iya, betul. Jadi memang sebegitu pentingnya ya memang air. Air itu penting banget. Apalagi untuk masa depan anak-anak juga ya. Apalagi sekarang lagi Indonesia Emas 2045. Oh iya, betul. Semoga bisa Menjelang. mencapai. Iya. Memang berdampak penting banget buat nggak cuma anak juga ya, keluarga juga. Semoga WVI bisa terus membangun dan berjuang ya untuk kolaborasi bersama masa depan dan anak Indonesia. Dan semoga makin banyak juga mitranya gitu. Amin. Melihat Makin banyak yang perjuangan ikut ya. pencapaiannya loh. Ini Iya. lama soalnya. Iya, bisa membuka peluang baru Berkepanjangan untuk juga ya. Terima mitra-mitra kasih. di luar. Terima Terima kasih Kak Angel dan kasih. Kak Untuk waktunya dan juga Pak ya. Tirto. Luar biasa banget. Atau mungkin ada yang mau disampaikan mungkin. Iya, ke teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan. Udah tadi Ada yang mau. Terima kasih buat dukungannya. Mari bersama-sama kita upayakan anak Indonesia yang hidup utuh sepenuhnya. Oke. Oke. Tidak terasa kita sudah selesai, sudah di penghujung podcast kita hari ini. Ya, Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. nonton The Chapter Jangan lupa episode kali like, ini. Like, Share, komen, subscribe, ikutin tombol terus lonceng. media sosialnya kita. Terima kasih. Terima Bye. kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye.